Wabarakatuh, saudara sekalian, dengan saya lagi Edi Mulyadi. Saudara, kita kemarin dibuat ya, kita tetap bersyukur pada Allah atas itu karena Allah juga lah. Walaupun Munarman CS dan kawan-kawannya, walaupun Habib sudah ngotot-ngotot kalau Allah nggak izinkan ya, kita Allah juga. Tapi tetap ada tokoh penting di balik sesuatu itu Munarman. Kalau dulu Dono Kasino Indro DKI, warkop DKI ada juga film gantian dong ya. Nah, kita kasih nama Munarman giliran saya. Anda tahu asbabul wurudnya, sebab-sebab saya kasih judul Munarman giliran saya karena waktu dia debat dengan jaksa, saudara dia, giliran saya sekarang. Nah, ini makanya Munarman giliran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Bang, ini kemarin tuh saya sok-sokan mewakili umat Islam, saya mengucapkan terima kasih Sama-sama ya pada Bang Munarman yang dengan kegigihannya dan kawan-kawan pengacara lain akhirnya dengan karunia izin Allah bisa membuat hakim ya. menyetujui permintaan Habib dan pengacara untuk sidang offline. Tapi kira-kira bisa cerita nggak kenapa semua ngotot betul mau offline itu? Jadi begini ya, pertama-tama tentu saja apa yang terjadi kemarin itu adalah pertolongan Allah menurut saya, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena kalau Allah tidak membolak-balikan hati orang-orang yang memegang kekuasaan untuk mengubah kebijakannya, saya kira sengotot apapun kita, kalau hati mereka sudah ditutup, ya, kita tidak meminta pertolongan kepada Allah, kita hanya adu argumentasi semata-mata, kita hanya adu otot, adu kenceng teriak, dan adu kehebatan ilmu hukum. Adu giliran saya, nggak bakal berhasil, Tunggu, saya sebelum panjang lebar saya mau sedikit eksplor tadi kalimat dengan pertolongan pihak-pihak yang memegang kekuasaan, Anda sebut begitu tadi. Maksud saya begini, kalau saya boleh lebih tajam lagi, apakah keputusan sidang offline itu tidak semata-mata keputusan majelis hakim? Ada kekuatan lain? Yang saya bisa ceritakan bahwa untuk mengubah proses persidangan itu kan satu tentu saja majelis hakim. Karena majelis hakim kan sebelum persidangan saja sudah mengumumkan kepada kami selaku kuasa hukum dan kepada Habib Rizik selaku klien kami yang akan disidang di situ sudah membuat penetapan sidangnya online. Dan begitu dari awal tanpa meminta tanpa meminta pendapat sudah ada penetapan. Jadi dia menggunakan kewenangan, ya kan? Nah, makanya saya katakan kewenangan itu pertanyaannya kewenangan hakim itu digunakan apakah, pertanyaan besarnya ya, apakah atas pertimbangan dan ilmu hukum yang dimiliki oleh hakim atau ada circumstance yang melingkupi majelis hakimnya mempengaruhi itu. Ya. Nah, itulah pertanyaan besar. Disitulah letak kekuasaan Allah yang saya sebut tadi itu. Dan memang saya kira sejak awal, kenapa tadi pertanyaan kita ngotot ya? Ya memang kita meyakini secara aturan hukum sidang online itu tidak sesuai dengan hukum acara. Satu, pertama dia tidak sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana, hukum acara pidana. Yang kedua tentu saja hak-hak asasi tersangka atau terdakwa tidak bisa dibela secara maksimal kalau orang itu. Karena begini, misalnya kita sedang asik-asiknya sidang online, terdakwa di tempat lain. Ketika terdakwa mau interupsi, dengan gampang itu akan dimatikan. Secara teknis layarnya bisa dimatikan karena pengontrol itu kan bukan pada terdakwa. Nah, ini satu aspek ya. Nah, kembali ke soal ini, saya potong lagi. Kembali soal sepertinya teknis. Sepertinya teknis. Soal dimatikan, soal dihilangkan. Nah, ini kembali ke soal yang pertama tadi, soal keputusan offline tadi, bahwa publik sudah kadung yakin bahwa persidangan Habib Rizik Syihab ini tidak semata-mata persoalan hukum. Ini persoalan politik yang dibungkus seolah-olah hukum, sehingga tadi katakan tadi sangat mungkin bahwa ada pertanyaan besar tadi, apakah ketika majelis hakim memutuskan offline pertimbangan objektif ilmu hukum dan sebagainya, atau ada tadi istilah tadi. Kita begini melihatnya. Habib itu kan dipanggil ke Polda Metro pada awal peristiwa. Itu adalah peristiwa kerumunan, pelanggaran prokes kan.
Iya, iya, iya. Nah, kemudian ini yang menjawab pertanyaan apakah ada kekuasaan yang bermain ya. Setelah perkaranya dilimpahkan kepada kejaksaan, kemudian setelah diproses oleh kejaksaan, kejaksaan membuat surat dakwaan, surat dakwaannya kita pelajari, ternyata di situ bukan cuma pelanggaran prokes, poinnya. Ada pasal-pasal Ada pasal-pasal yang mengindikasikan kuat, yang memberikan bukti justru dari surat dakwaan itu sendiri bahwa ini adalah kasus yang dipolitisasi, yang dieksploitasi untuk menghancurkan baik itu kehidupan perdatanya Habib Rizik maupun FPI sebagai sebuah organisasi. Artinya hak-hak perdata itu apa? Di situ diancamkan pasal-pasal yang hakim dimungkinkan untuk memutuskan hak-hak Habib Rizik sebagai warga negara dicabut. Apa? Asetnya dihilangkan, diambil negara. Hak politiknya untuk dipilih dan memilih dihilangkan. Apa urusannya pelanggaran prokes tapi soal hak politik? Nah, justru dari analisa surat dakwaan kita bisa menyaksikan bahwa ini ada kekuatan lain yang besar yang melihat ini kacamatanya kacamata politik. Jadi kita melihat kejaksaan itu instrumen saja, begitu loh. Kejaksaan membuat surat dakwaan, memasukkan, itu kan ada di pasal tentang undang-undang ormas ya. Undang-undang ormas itu kan menyebutkan kalau ada pengurus ormas atau anggota ormas yang melanggar undang-undang ormas, maka dia dihukum pidana. Tetapi kemudian yang lucunya bisa dihukum pidana itu dikorelasikan, kalau dalam istilah hukumnya dijungtokan, dihubungkan dengan pasal-pasal KUHP. Pasal 10 dan pasal 35 yaitu hukuman tambahan. Artinya untuk apa motifnya memberikan hukuman tambahan kepada Habib Rizik? Itu. Jadi itu politiknya tuh. Dengan penjelasan Bung Munarman tadi, saudara, saya yang awam hukum, sekolah saya yang bukan sekolah hukum, baru sekarang dia bergaul dengan orang-orang hukum ya. Artinya saya boleh dibilang nol besar. Tapi penjelasan Bung Munarman tadi menunjukkan bahwa memang dari awal kasus Habib Rizik ini memang betul politis. Saya ingin bertanya kepada Bung Munarman mewakili teman-teman pengacara lain, kalau memang teman-teman tim pengacara sudah membaca bahwa ini tidak semata-mata kasus hukum dan ini politis, artinya ada kekuasaan. Mohon maaf nih, nanyanya tetap nekat berani berhadapan dengan kekuasaan. Ini kan bukan berhadapan dengan hakim ansih sebetulnya kan? Justru menurut saya kita ini kewajiban kita, karena kita ini orang Islam ya, agama kita Islam, ada ajaran dalam agama kita, ada tuntunan dari Rasulullah SAW, ya, ada hadis-hadis. Yang tugas kita sebagai umat Islam itu untuk beramar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan penguasa-penguasa yang menggunakan kekuasaannya secara zalim. Itu sebetulnya soal menang kalahnya soal Allah. Kewajiban kita mengingatkan. Walaupun ada risiko yang pasti akan terjadi, bukan pasti, yang mungkin akan terjadi. Jelas kalau orang beramar ma'ruf, resikonya sangat boleh dikatakan minim sekali. Tapi begitu nahi munkar, maka resikonya sudah tinggi. Dan justru menurut saya disitulah letak kita memperoleh amalan ibadah timbangan kita tuh di situ. Kalau sekedar hanya hidup ya udah cukup lah. Kita ini kan mau nambah pahala sebetulnya kan. Kita mencari ridhonya Allah. Nah, ridhonya Allah itu selain beramal ma'ruf juga bernahi munkar. Nah, ridho Allah itu ada di situ. Jadi kita ini dalam rangka mencari ridho Allah, bukan semata-mata mengalahkan musuh. Saudara sekalian, ini manusia satu ini kembali menunjukkan kelasnya, bukan kelas kaleng-kaleng. Aduh, Allah Akbar. Boleh gak sih ngomong gitu? Oke, kita kembali ke pokok tadi persoalan bahwa alhamdulillah dengan izin Allah dan perjuangan teman-teman pengacara dan Habib yang tetap tegar, akhirnya diputuskan sidang offline. Nanti apa yang akan terjadi dan akan persiapan seperti apa pada sidang selanjutnya? Ya, saya kira kewajiban kita berikutnya adalah kan jaksa itu tugasnya menuntut, mendakwa, menuduh orang, kan begitu. Sementara kita terdakwa dan penasihat hukum itu kewajibannya hanya cukup menangkis dakwaan itu, bukan membuktikan. Jangan salah ada.
Jadi bukan membuktikan kita tidak bersalah, tetapi cukup tugas kita itu bahwa apa yang Anda tuduhkan oleh jaksa itu, apa yang jaksa tuduhkan, apa yang jaksa dakwakan itu tidak betul. Cukup kita menyanggah sebetulnya. Kewajiban penasihat hukum itu. Jadi kalau itu disanggah, ternyata apa yang diomongkan jaksa tidak betul, berarti kita yang betul. Nah, makanya hakim harus membuktikan itu. Hakim harus melihat fakta persidangan itu. Itu fungsi hakim di situ, dia melihat apakah jaksa bisa membuktikan, apakah tuduhan jaksa bisa dibuktikan. Jadi kita, menurut saya, kewajiban kita satu, menyanggah semua dakwaan jaksa itu, membuktikan bahwa itu tidak betul, bahwa ini adalah bukan kasus politik, ini bukan kasus hukum, tapi ini kasus politik, motivasinya. Yang kedua, tentu saja nanti mudah-mudahan Allah membantu kita. Nah, ini sekali lagi saya nggak bisa minta bantuan untuk siapa-siapa, hanya kepada Allah saya minta bantuan kepada Allah supaya kita dimudahkan untuk justru membuktikan sebaliknya, bahwa ini betul-betul adalah perkaranya, motivasinya politik. Jadi itu yang mau. Saya mau explain dikit soal menyanggah tuduhan jaksa. Kalau saya kaitkan dengan pertanyaan saya sebelum ini, bahwa apa yang akan dipersiapkan, apa yang dilakukan, berarti nggak match ya, hanya menyanggah itu berarti defense saja. Defense saja, makanya kan dia namanya pembela. Tapi kalau kita mau, artinya ya kita kan nanti, makanya saya bilang itu ada bonus dalam tanda petik ya. Bonus kita itu adalah membuktikan justru sebaliknya. Tuduhan-tuduhan jaksa itu sebelumnya sudah disampaikan ya ke itu. Sudah, jadi itu kan ada makanya dipelajari dulu gitu ya. Makanya kan tuduhan jaksa itu ada dalam surat dakwaan. Surat dakwaan inilah yang kita lihat ini tidak betul. Pertama, kalau ini kesempatan ini boleh kita gunakan untuk menyanggah di luar pengadilan tadi ya. Nanti tetap kita sampaikan di pengadilan. Tapi supaya masyarakat tahu ya. Karena kan kita sudah pelajari itu dakwaan jaksa itu. Satu, bahwa jelas-jelas ya penggunaan pasal 93 itu, undang-undang kekarantinaan itu jelas-jelas merupakan nebis in idem. Nah, nebis in idem itu adalah orang sudah dihukum kembali. Dihukumnya kapan? Dengan membayar 50 juta. Itu katanya dihukum bukan pengadilan. Nah, ini debatnya. Nanti di sini saya pernah tanya itu, soal itu kan udah dihukum 50 juta. Itu kan bukan hukum pengadilan. Nah, di sini main ilmu hukum. Jaksa pakai ilmu hukum apa, kita penasihat hukum tentu juga akan menyanggah argumentasi jaksa dan memiliki argumentasi hukum juga bahwa 50 juta itu adalah pelaksanaan dari undang-undang kekarantinaan, hukuman sanksi yang disebutkan dalam kekarantinaan walaupun tidak diputus oleh pengadilan. Contoh. Ini salah satu contoh ya. Kita kasih aja jaksa untuk membantah ini nantinya ya. Dia suruh siap-siap aja. Contoh. Bang Edi pernah kena tilang? Iya. Bang Edi hadir sidang nggak? Enggak. Sudah bayar tapi kan? Bayar. Tetap diadili tidak? Tidak. Oke, betul. Sifatnya itu pelanggaran, karena ini pelanggaran. Dan itu sudah dihukum. Sudah dihukum. Jadi tidak bisa lagi Bang Edi itu diseret ke penjara, diadili, diperiksa untuk itu. Karena masuk jalur busway dalam pelanggaran yang sama ya. Nggak bisa. Karena apa? Sifat dari pelanggaran lalu lintas itu sama. Karena ancaman hukumannya cuma 1 tahun maksimal. Itu satu hal. Jadi artinya ini penghukuman yang kedua kali. Walaupun yang pertama tidak melalui proses peradilan. Nanti secara ilmu hukum kita bisa buktikan bahwa pembayaran 50 juta itu adalah kaitannya dengan pasal 93 Undang-Undang Karantina. Kita punya argumentasi hukumnya. Seperti yang dituduhkan sekarang ini. Seperti yang dituduhkan. Kan dia nuduhnya pakai pasal 93. Itu pertama ya. Jadi nebis in idem tadi ya. Yang kedua, disebutkan bahwa Habib Rizik itu menghasut. Dikenakan pasal 160 ya. Menghasut orang untuk melakukan kejahatan. 160 itu menghasut orang untuk melakukan kejahatan. Menghasut orang untuk melakukan kejahatan itu dalam bentuk mengajak, membujuk ya, macam-macam lagi ya, himbauan segala macam ya, mendorong segala macam ya. Nah, pertanyaannya sekarang, menghasut orang untuk melakukan kejahatan itu bunyi teksnya. Saya bujuk Bang Edi, kita rampok yuk toko emas itu, contoh itu kejahatan. Karena apa? Merampok kejahatan bukan? Kejahatan. Bang Edi, kita perkosa yuk gitu. Nggak mau. Contoh yang lain, kita maling yuk.
itu kan kejahatan kan. Oke. Tadi perkosaan itu kejahatan kan. Oke. Sudah dari awalnya orang sudah tahu tanpa perlu pembuktian bahwa itu adalah kejahatan. Iya. Iya. Yang secara norma, secara peradaban itu memang sudah kejahatan. Kejahatan. Korupsi, semua orang udah tahu itu kejahatan. Jadi membujuk orang, membujuk pejabat, saya pengusaha, Ya. Bang Edi umpamanya pejabat, saya ajak Bang Edi, ini ada proyek ini kita bagi dua ya, duitnya. Itu ngajak orang korupsi, tapi kejahatan. Orang udah paham. Nilai moralnya sudah tidak ada, Oke. sudah tidak ada nilai pembenaran, Oke. secara moralitas, Oke. secara peradaban. Oke. Sudah tahu itu orang, nggak perlu pakai pasal orang tahu, oh penjahat loh. Kejahatan. Kejahatan kan? Oke. Oke. Terus Kalau orang mengajak itu baru bisa disebut dikenakan pasal 160. Karena mengajak, menghasut orang melakukan kejahatan. Pertanyaannya, kalau Habib, Bang Edi, kita ikut pengajian yuk. Astagfirullahaladzim. Bang Edi, kita ikut ceramah yuk. Ceramahnya memang terjadi pelanggaran prokes. Katakanlah. Pertanyaan saya, apakah saya ngajak untuk Bang Edi untuk ikut pengajian, ikut tablik akbar? Itu tablik akbar dan pengajiannya itu kejahatan bukan? Oh, yang bilang kejahatan Dajjal itu anak buahnya. Umat tahu ya. Di sini logika hukum dan norma hukum serta peradaban dan moralitas peradaban manusia kita bicara ya. Di situ menentukan. Jadi hukum itu bukan cuma teks norma pasal. Dia ada terminologi sosialnya. Jadi saudara sekalian, ini dasar betul kita. Saya beruntung banget yang kata kalau dengan saudara kayak wawancara sebentar ini dapat ilmu hukum yang out of the box betulnya. Tapi menarik seperti kalimat Bang Munawar tadi bahwa hukum itu bukan cuma teks, bukan cuma pasal, ya kan? Betul. Itu betul. Karena dia bagian dari peradaban, dari moralitas publik. Dan di atas hukum itu namanya keadilan ya. Keadilan. Aku suka dengan kalimat Bang Munarman ketika pada sidang sebelumnya. Ini pengadilan, bukan cuma persidangan. Bukan cuma persidangan untuk menghukum dan menghakimi. Nah, itu kalimat menarik. Saya punya Gitu. ini kita bersidang, ini pengadilan untuk mencari keadilan, Mencari bukan keadilan. cuma untuk bersidang, untuk menghukum dan menghakimi. Iya. Dan itu sekarang seperti itu kondisinya ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi itu. Nahi mungkar kita itu untuk mengembalikan fungsi-fungsi ya. Fungsi-fungsi ini kan institusi-institusi negara, itu kan bagian dari sub-sub peradaban kan. Itu kan menyangkut cara hidup umat manusia kan. Sistem kan. Nah, sistem ini harus kita perbaiki bahwa sistem ini mesti berkemanusiaan, mesti beradab, mesti berkeadilan. Tidak boleh instrumen dan sistem itu menjadi alat penindasan bagi manusia. Itu agenda besar kita. Jadi kita ini bukan dalam pertarungan hanya kasus per kasus. Berarti mengembalikan. Ini bukan bicara soal seorang Habib Rizik Syihab, saudara. Ya, ini bicara lebih besar lagi sisi kemanusiaan. Kita mengembalikan peradaban keadilan yang berkeadilan. Memang kali ini yang jadi korban atau dikorban. Kebetulan Habib ini bisa menimpa semua siapa saja kalau kita tidak perjuangkan untuk kita hentikan. Nah ini saya sebetulnya berharap rekaman ini nanti didengar juga video ini oleh para hakim, jaksa dan siapapun lah. Bahwa pengadilan itu, bahwa apa yang dilakukan itu sebetulnya adalah dalam rangka mengembalikan apa? Peradaban yang berkeadilan. Yang berkeadilan. Ya. Nah, gitu loh. Bang, itu terima kasih banyak banget. Tapi ada nggak himbauan atau apa kepada umat tentang persidangan berikutnya? Kan kalau masalah kan ada jaminan. Kalau gimana? Ya saya kira begini ya. Alhamdulillah tadi kembali kita ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah ya yang sudah memberikan bantuannya, menurunkan pertolongannya dengan Habib bisa disidang secara offline, secara normal ya. Artinya juga ya di dalam jaminan kita kemarin, jadi jaminannya dari kuasa hukum ya. Kita itu menjamin bahwa situasi persidangannya itu tidak menimbulkan kerumunan di dalam ruang sidang. Artinya kan tentu saja tim penasihat hukumnya tidak bisa berbondong-bondong lagi. Kita itu oke. Itu kan hak kita lah ya. Dan kita bisa kompromi bergantian. Itu teknis. Iya, itu kan teknis di kitanya. Tapi hak Habib Riziknya nggak boleh dikurangi. Ya, nah hak Habib Rizik untuk datang hadir di persidangan itu yang utama. Jadi hak kitanya bukan. Itu kalimatnya Habib waktu itu bilang apapun yang diputuskan nanti terdakwa yang akan menanggung akibatnya. Akan menjalani. Jadi makanya Habib bilang apapun yang diputuskan harus memperhatikan kemaslahatan dari orang yang disidang. Nah, jadi saya kira itu. Jadi
dari segi kita penasihat hukum tentu saja kita harus bersama-sama, ya saya sampaikan kepada rekan-rekan penasihat hukum yang lain, kita tidak bisa menonjolkan egoisme kita, ya rasa bahwa kita ini adalah advokat yang harus hadir mendampingi klien. Kita giliran saja, itu satu. Diatur ya. Ya diatur saja, nanti itu kan soal manajemen internal. Yang Oke. kedua soal umat juga saya kira kan umat kita ini kan kemarin juga kan di pengadilan itu kan suara-suaranya sudah tersampaikan, ya kan. Nah kemudian saya kira umat kita juga harus diajak cerdas ya, harus diajak perjuangan ini jangka panjang, mesti dilihat begitu, diletakkan dalam kerangka jangka panjang. Jadi jangan juga memaksakan diri menurut saya. Oke. Itu pentingnya itu jangan memaksakan diri sehingga terjadi pelanggaran prokes. Padahal kita sudah menyatakan untuk menghimbau tidak terjadi pelanggaran prokes. Tapi ini maaf Bang, saya mewakili umat nih. Kita kan cinta sama Habib, ingin menunjukkan dukungan gitu loh. Betul. Kita cinta menunjukkan dukungan, apalagi orang ini dizalimi begitu rupa, masa kita mau duduk hantang gitu loh gitu. Itu Ya. pertimbangannya kan gitu. Perjuangan itu kita ini kan sudah sama-sama lama lah ya melakukan advokasi seperti ini ya. Banyak cara untuk kita menunjukkan kecintaan kita kepada Habibana ini. Ya, banyak cara. Tidak satu-satunya itu dengan tidak hanya itu. Kita ada momen tertentu yang kita sudah berkumpul, misalnya di reuni, itu kan sudah kita buktikan. Ya kan. Nah, jadi dalam konteks-konteks yang demikian, kita ini tahu kapan melakukan A, kapan melakukan B, kapan melakukan C. Jadi kita ini tidak hanya satu. Yang apa yang kita lakukan itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi saya hanya menghimbau secara umum saja, mari kita sama-sama jaga kondisivitas supaya Habibana ini bisa terus mendapatkan haknya. Haknya itu apa? Yang utama tadi. Kalau kita ini kan cinta pada Habib, cinta kepada Habib itu supaya Habib bisa membela haknya. Itu dulu dalam persidangan. Nah, karena supaya Habib ini tidak dikurangi haknya lagi, maka kita harus membantu supaya Habib ini tidak dikurangi haknya. Apalagi ada catatan ya bahwa kalau nanti terjadi kerugian akan ditinjau kembali. Nah, saya kira walaupun itu nggak nyambung ya. Itu nggak nyambung. Itu kan tugas sebetulnya di ruang persidangan aja, itu kan di luar di jauh. luar kan ada lagi, kan sudah banyak satgas penegak protokol COVID, ada satpol pp, ya. Tapi sudah tersekalian Tapi ya, makanya saya bilang kita ini berjuangnya harus cerdas, harus cerdas, harus taktis juga, dan harus elegan juga. Saya kira begitu. Dan mudah-mudahan Allah membantu kita. Itu yang penting. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi dalam konteks itu, saudara sekalian, tadi Bang Naman memang agak sedikit berputar kemana-mana, tapi ingin menjelaskan kepada kita semua, terutama umat, boleh kita memang mencintai, tapi please caranya banyak cara lain. Nah, jangan sampai maksud kita menunjukkan kecintaan justru jadi bumerang buat Habib, karena tadi kekuasaan di tangan mereka, terserah mereka suka-suka mereka, kan gitu kan? Kecuali kita punya kuasa, beda lagi. Dan tentu saja seperti harapan tadi, kita terus berdoa, kita tetap berdoa. Amin. Allah, ya, semoga Allah berikan pertolongannya sehingga kebenaran tegak, keadilan tegak. Gitu Bang harapannya? Ya, hanya itu kita harapkan, pertolongan Allah. Alhamdulillah. Makasih banyak Bang. Sama-sama. Kita semua berdoa semoga Allah beri kesehatan. Amin, amin. Bang Narman dan tim pengacara dan terutama Habib Sehat. Terutama. Dari saya sekian kepada kalian Edin Mulyadi untuk Forum News Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Yes. Allah Akbar. Thank you, Bos.